Selamat siang Pak, saya atas nama Marcella Yulfikta Krisilon, kelas A semester 3 dengan NIM 19030319 ingin menjelaskan tugas review pertama mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Pemahaman masyarakat dan struktur teori sosiologis. Membaca teori bukanlah sesuatu yang orang umumnya harapkan dengan senang hati. Seringkali mereka menganggapnya sebagai kelompok abstrak yang tersebar luas, yang hanya saling terkait, seperti teka-teki silang. Teka-teki silang mengambang bebas di atas dunia nyata, sekolah, pabrik, dan pinggiran kota, pemilu, pernikahan, pemogokan, penyerutan, dan pertandingan tenis. Jauh dari mampu memisahkan teori dari kehidupan nyata, seluruh cara kita memandang dunia tergantung pada perspektif teoritis kita. Mereka melakukan pendekatan dengan asumsi tertentu, mereka menekankan metode riset tertentu, dan mereka memiliki jenis pertanyaan tertentu yang ingin mereka jawab. Dalam beberapa komentar terkenal, John Maynard Keynes yang gagasannya sendiri mendominasi golf, mengelola manajemen ekonomi sejak Perang Dunia Kedua hingga saat ini, berpendapat bahwa gagasan, bila mereka benar maupun salah, lebih berkuasa daripada yang umumnya dipahami. Memang dunia ini dikuasai oleh sedikit orang lain. Fungsional. Karena itu memegang posisi dominan di kalangan sosiologis kontemporer teori selama beberapa tahun, dan karena perspektif lain muncul sebagai tantangan untuk kita mulai dengan fungsionalisme. Biasanya sebagian besar pembacaan teori modern yang diperlukan untuk mahasiswa sosiologis di Amerika Serikat telah mengabdikan diri untuk karya-karya Talcott Parsons dan Robert Merton. Beberapa sosiolog bahkan telah mengambil posisi yang sosiologinalisme dan analisis fungsional adalah satu dan sama. Begitulah dorongan pidato kepresidenan Kingsley Davis kepada American Sociologist Association pada tahun 1959 berjudul Mitos Analisis Fungsional sebagai metode khusus dalam sosiologi dan antropologi. Kamus Sosiologi Modern yang mendefinisikan fungsionalisme, analisis fenomena sosial dan budaya saling terkait di mana tidak ada bagian yang dapat dipahami secara terpisah dan keseluruhan. Perubahan di bagian manapun dipandang mengarah ke tingkat tertentu, ketidakseimbangan yang ada pada gilirannya menghasilkan perubahan di bagian lain dari sistem ke sampai batas tertentu, dan secara keseluruhan pengembangan dari fungsionalisme didasarkan pada model sistem organik yang ada di biologika. Teori konflik pendahuluan. Teori konflik pendahuluan. Dua tradisi teori konflik adalah alternatif utama dari fungsionalisme sebagai pendekatan untuk menganalisis struktur umum masyarakat, dan itu semakin populer dan penting dalam sosiologi modern. Ini juga merupakan perspektif yang kurang bersatu dibandingkan dengan yang lain yang dibahas dalam buku ini, dan ketidaksepakatan di antara pendukungnya seringkali lebih pahit daripada yang mereka miliki dalam ahli teori yang menggunakan pendekatan lain. Namun, teori konflik dari semua jenis berbagi sejumlah asumsi dan prasangka penting. Fungsionalisme seperti yang telah kita lihat melihat masyarakat dan institusi sosial sebagai sistem di mana semua bagiannya bergantung satu sama lain dan bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan. Interaksionalisme. Simbol interaksionalisme memperkenalkan istilah interaksionalisme simbolis yang berasal dari Herbert Brunner yang melukiskannya sebagai kata neologisme yang agak biadab yang saya ciptakan secara asal dalam sebuah artikel yang ditulis dalaman N. Society. Istilah itu entah bagaimana menjadi populer
dan sekarang ingin digunakan. Blumer menjelaskan bahwa psikologi sosial sangat tertarik pada perkembangan sosial individu dan bahwa tugas utamanya adalah mempelajari bagaimana individu berkembang secara sosial sebagai hasil dari berpartisipasi dalam kehidupan kelompok. Untuk mempelajari perkembangan sosial dari individu ini, Blumer melamar perlu mempertimbangkan sifat dari peralatan yang dimulai dari bayi manusia pada awalnya. Fenomenologi. Berbagai metode yang telah digunakan oleh ahli etnometodologi untuk data analisis mencakup wawancara terbuka atau mendalam peserta pengamatan, rekaman video, metode interpretasi, dokumenter dan eksperimen etnometodologis sering disebut pengalaman melanggar. Arti bahwa individu menanamkan ke situasi kehidupan sehari-hari Tion sangat penting bagi ahli etnometodologi. Oleh karena itu, kami biasa berharap melihat mereka melakukan wawancara mendalam terbuka dengan orang-orang karena ini adalah cara terbaik untuk mengumpulkan data yang bersifat subjektif. Artinya, dua proyek yang menggunakan metodologi ini adalah Juri Garfinkel studi musyawarah dan studi pengujian sekolah Mehan. Perspektif alternatif. Secara keseluruhan, perspektif ini juga mencerminkan minat yang diperbaharui dalam hukum umum tentang perilaku sosial dan dalam menentukan potensi dan batasnya. Dalam bab 1, kami mencatat bahwa salah satu yang besar terbagi dalam teori sosiologis selalu atas kemungkinan mengembangkan teori deduktif. Sepanjang sejarah disiplin, telah terjadi perdebatan yang sangat aktif tentang apakah model ilmiah yang sesuai untuk studi masyarakat. Tujuan mereka adalah untuk menggambarkan bentuk di balik kontak orang-orang dan menentukan bagaimana bentuk-bentuk ini mempengaruhi perilaku mereka yang terlibat. Perbedaan utama antara kebanyakan analisis jaringan dan Blau adalah bahwa para mantan berminat untuk menjelaskan perilaku setiap orang. Jejaringan sosial adalah hal-hal yang kita bereaksi dan mempengaruhi kita. Sama seperti ada jenis-jenis persimpangan jalan tertentu yang dapat secara umum dikaitkan dengan tingkat kecelakaan tinggi atau rendah, peristiwa dan pola perilaku yang berulang. Dalam masyarakat yang lebih besar dan lebih bebas, struktur kerja atau sistem ekonomi tidaklah memadai untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi pada tingkat individu. Itu mungkin menetapkan batas-batas, tetapi orang tidak hidup dalam kelompok kerja atau ekonomi yang tertutup. Tetapi orang perlu melihat keluar, bagaimana dan di mana kehidupan mereka bertemu dengan mereka. Ikatan individu di luar kelompok utama mereka mungkin sangat penting bagi mereka, sebagaimana ditunjukkan oleh penyair Dylan Thomas. Anda harus person grata di kamar mayat. Berkaitan dengan efek kepadatan jaringan, yaitu dengan jumlah hubungan di antara berbagai anggota dari kenalan seseorang. 70 dia berpendapat bahwa orang-orang dengan jaringan yang sangat padat di mana teman-teman semua mengenal satu sama lain akan karena putra rea itu. Teori sosiologis kontemporer berkisar dari anti-determinis, induktif, dan pendekatan deskriptif yang dicirikan. Pada 1950-an, fungsionalisme adalah perspektif yang paling berpengaruh dan perhatian ahli teori sebagian besar adalah makrososiologis. Pada tahun 1960-an dan tahun 1970-an, teori konflik neo-Marxis dan analitis semakin menggoda. Dan tampaknya lebih banyak orang yang tertarik untuk menemukan sesuatu salah dengan fungsionalisme daripada sosiolog yang menggunakan pendekatannya. Pada saat yang sama, terutama di Amerika Serikat, pertemuan orang ke orang meningkat tajam.
interaksionalisme simbolik, dan semakin fenomenologi mempengaruhi. Bahkan para sosiolog itu yang minat utamanya adalah di bidang makrososiologi. Hasilnya pada 1980-an lalu sampai 1990-an adalah fase ketiga dari peningkatan perhatian dengan hubungan di antara keduanya dan mikroanalisis dan dengan cara mengintegrasi keduanya. Baik, itu saja hasil presentasi dari saya. Selamat siang. Terima kasih.